Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam pembelajaran tematik bersama Ustazah Novi dan Ustazah Zia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama tematik Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPS-KM tentang pemanfaatan sumber daya alam dan hak dan kewajiban. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Kita patut mensyukuri akan hal itu. Di dalam kekayaan alam itu sendiri terdapat sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Apa sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Contoh SDA atau sumber daya alam dapat diperbarui antara lain tumbuh-tumbuhan seperti buah dan sayur, hewan, pasir, dan air. Jadi, sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas, tidak akan pernah habis karena dapat didaur ulang, dapat tumbuh, dan dapat dibuat kembali. Selanjutnya, contoh sumber daya alam tidak dapat diperbarui antara lain emas, kayu, bahan bakar, batu bara, besi, dan lain-lainnya. Jadi, sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Untuk apa sih sumber daya alam itu bagi manusia? Sumber daya alam dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Contohnya seperti apa ya? Persebaran sumber daya alam akan mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Sumber daya alam di berbagai bidang. 1. Sumber daya perkebunan, sumber daya peternakan, sumber daya pertanian, sumber daya perikanan, sumber daya pariwisata, sumber daya pertambangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ustazah Zia. Siap ya? Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Zia di pelajaran tematik di tema 2 tentang selalu berhemat energi. Nah, pada pertemuan kali ini Ustazah Zia akan mendampingi teman-teman di muatan pembelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban. Apakah teman-teman sudah siap? Katakan ready jika teman-teman siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum mendapatkan hak. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan sebuah kewajiban. Nah, salah satu sumber energi adalah air. Air adalah kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu menjaga dan melestarikan air bersih.
Berikutnya adalah contoh kewajiban dalam pemanfaatan air. Yang pertama, menjaga air tetap bersih. Yang kedua, tidak mencemari air. Dan yang ketiga, menggunakan air sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Berikutnya adalah contoh hak kita dalam pemanfaatan air. Yang pertama, kita berhak mendapatkan air bersih. Kedua, kita berhak mendapatkan aliran air yang lancar. Dan yang ketiga, kita berhak memanfaatkan air untuk minum, mandi, dan mencuci. Tahukah teman-teman, air juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Kita memiliki kewajiban dan hak dalam pemanfaatan energi listrik tersebut. Apa saja contoh kewajiban dalam pemanfaatan energi listrik? Yang pertama yaitu hemat dalam penggunaan energi listrik. Yang kedua, mematikan lampu saat mau tidur. Yang ketiga, mematikan televisi jika tidak ditonton. Dan yang keempat, membayar tagihan listrik. Tentunya tepat waktu ya. Selain itu teman-teman, kita juga memiliki hak dalam pemanfaatan energi listrik. Apa saja hak kita dalam pemanfaatan energi listrik? Yang pertama adalah menggunakan energi listrik di mana saja. Dan yang kedua, mendapatkan aliran energi listrik yang lancar. Selain air dan listrik, minyak bumi juga merupakan salah satu sumber energi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Oleh karena itu, ada kewajiban dan hak yang harus kita laksanakan dalam pemanfaatan minyak bumi. Apa saja itu? Contoh kewajiban kita dalam pemanfaatan minyak bumi yang pertama, pemanfaatan minyak bumi dengan bijak. Yang kedua, tidak boros dalam penggunaan bahan bakar minyak. Dan yang ketiga, menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya untuk menempuh jarak jauh. Dan yang terakhir, selain kita memiliki kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya minyak bumi, kita juga memiliki hak dalam pemanfaatan minyak bumi, yaitu salah satunya menggunakan bahan bakar minyak secukupnya. Jangan boros-boros ya. Nah, bagaimana teman-teman? Demikian tadi adalah penjelasan tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam di lingkungan kita. Apakah teman-teman sudah paham? Semoga mudah untuk difahami ya. Tetap semangat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini ada dua penugasan. Yang pertama, tugas mandiri berupa link Google Form. Yang kedua, tugas proyek membuat poster. Berikut adalah contoh poster yang Ustazah buat. Kalian boleh berkreasi loh. Ustazah tunggu. Assalamualaikum.